Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Redmi 10C yang kondisinya selalu muncul logo Mi seperti ini, kemudian dia mati lagi. Ketika kita coba cas juga dia cuma muncul logo Mi saja, kemudian dia mati. Dan kadang-kadang dia muncul logo baterai habis ya. Seperti halnya ini kerusakan di baterainya, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mengganti baterainya atau memperbaiki fuse baterainya. Kita coba untuk mengganti baterainya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan untuk baterai barunya dengan seri yang sama, dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Apakah handphonenya masih restart seperti tadi atau sudah mau masuk ke menu utamanya? Kita akan menunggunya sebentar. Setelah kita tunggu sejenak, ternyata handphonenya masih restart. Ternyata masih saja seperti semula, berarti kerusakannya ini bukan pada baterainya. Di sini saya juga sudah mencoba untuk masuk ke recovery mode, tapi tidak bisa masuk ke menu recovery. Handphonenya tetap cuma restart saja seperti tadi, cuma muncul logo dan mati lagi. Kita akan mencoba itu terlebih dahulu untuk melepasi mesinnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah diamati sekian lama ya, saya menemukan bahwa handphone ini bekasnya itu ada bekas-bekas kena air atau kepercikan air ya. Yang pasti ada bekas kena air di handphonenya. Dan nampak di sini ada sedikit kena air ya atau korosi di bagian komponen, salah satu komponen di handphonenya ini nampaknya ada korosi di situ. Dan kita akan mencoba untuk melepasi dulu untuk kamera-kameranya ya, karena kita akan berfokus kepada area yang terkena air tadi, bagian komponen yang memang terkena air tadi. Dan kita akan mencoba untuk merehoti atau memanasi komponen tersebut. Kita akan menggerak-gerakkan, menggoyang-goyangkan ya. Siapa tahu dengan dipanasi akan lebih baik atau membersihkan komponen tadi. Nampaknya yang terkena juga cuma sedikit saja. Tapi saya yakin kalau bagian itu bisa pengaruh menyebabkan handphone ini bisa menjadi restart seperti tadi ya. Dan kita coba untuk mengasih vlog terlebih dahulu ya. Ini juga area-area yang terkena airnya, terutama bagian pinggirnya ini yang kita lewatin ini ya, area ini yang cukup kena signifikan airnya. Kita akan memanasinya area ini. Dan juga area ini juga karena terkena air juga nampaknya ada korosi-korosi sedikit-sedikit. Kita bersihkan, kita akan memanasi terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan kita bersihkan, kita kasihkan cairan thinner ya, menggunakan sikat seperti ini untuk membersihkan dari korosi-korosinya agar bersih ya. Kalau ada korosi-korosinya, harapannya bisa berfungsi kembali kalau emang area itu menyebabkan handphone ini restart ya. Dan kita akan mencoba kembali handphonenya. Kita pasang terlebih dahulu handphonenya di body frame-nya, kemudian kita pasang semua perlengkapannya terlebih dahulu. Dan kita akan mencoba untuk menyalakan handphonenya. Dan kita akan menunggu apakah handphone itu sudah mau masuk menu utama atau masih belum. Dan ternyata handphonenya masih juga restart seperti awal tadi. Cuma tampil logo dan mati lagi. Cuma tampil logo lagi dan mati lagi. Kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan melepasi kembali mesin handphonenya ini. Kita lepas kembali. Kemudian kita masih menganalisa area yang tadi juga.
Kita akan mencoba mengukur area tersebut dengan menggunakan multitester. Kita akan mengukurnya karena di sini ada kapasitor-kapasitornya ya. Setelah lama kita ukur ya, bagian-bagian komponen-komponen yang lain juga ini saya skip ya untuk perbaikannya karena banyak yang dilakukan. Ternyata memang ada salah satu kapasitornya yang memang tidak ada aliran ya, tidak ada hambatannya sama sekali. Jadi saya bisa narik kesimpulan di situ kayaknya putus jalur untuk area kapasitornya ya. Dan kita akan mencoba untuk mengambil kapasitor itu. Dan kita akan melanjutkan dengan pengambilan kapasitor yang telah kita tunjuk tadi. Ini adalah bagian kapasitornya ya yang telah kita tunjuk tadi yang berindikasi bahwa dia putus jalur karena korosi kena air ya. Dan kita ambil ini kapasitornya sudah kecil sekali ya emang. Kemudian kita akan mencoba untuk meresoldernya bagian bawah kapasitor tadi karena dia putus jalur kemungkinan itu karena air ya. Jadi kita akan meresolder supaya jalur-jalurnya masih ada kembali. Dan kita akan memasang kembali handphonenya. Kita pasang kembali mesinnya ke body frame-nya. Kita akan mencoba kembali seperti apa setelah kita ambil kapasitor tersebut. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Kita akan menunggu seperti apakah handphonenya setelah kita perbaiki tadi. Dan nampaknya proses loadingnya sudah bisa berjalan ya, menunjukkan bahwa handphonenya sudah bisa hidup seperti yang kita harapkan. Dan benar saja handphonenya sudah mau masuk ke menu utamanya. Kita bisa melihatnya seperti ini ya, handphonenya telah masuk ke menu utamanya. Kita nyalakan kontrasnya dulu ya, kita lihatin dan sepertinya handphonenya sudah hidup seperti yang kita harapkan. Ternyata rusaknya memang ada di kapasitor yang mengalami short atau mengalami putus jalur tadi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.